Jumpa lagi Jagat Ibu TV. Iya, jadi waktu Redmi Note 10 keluar, kita sering banget mempertanyakan kenapa cuman 4GB dengan storage 64GB. Ya, ini dia jawabannya. Karena akan ada Redmi Note 10S. Oke, Redmi Note 10 yang belum lama dirilis itu kemarin jadi rekomendasi smartphone kami untuk kelas 2 jutaan. Sulit banget nyari sebuah smartphone yang lengkap seperti itu di kelas harganya. Tapi ada kurangannya ya. Kenapa RAM-nya cuma 4GB dengan storage 64GB aja? Nah, buat kalian yang ngerasa kurang, ada Redmi Note 10S yang akhirnya diluncurkan juga. Dengan tagline-nya katanya jawaranya AMOLED 64 megapiksel. Jawaranya AMOLED apa jawaranya Super AMOLED? Harusnya Super AMOLED sih. Oke. Isi boxnya. Tentunya ada unitnya, ada screen protector yang udah terpasang, ada charger 33 watt, ada kabel USB-C dengan aksen orange di bagian portnya, ada clear case, ada dokumen, ada SIM ejector, dan ada kartu ucapan terima kasih dari Alvinse, Country Director dari Xiaomi Indonesia. Nah, dari sisi desain kita bisa lihat pilihan warnanya ada 3, ada Onyx Grey, ada Pebble White, sama ada Ocean Blue. Dan back covernya dari polikarbonat, material frame-nya juga polikarbonat. Ya, harga segini jangan berharap pakai metal juga ya. Untuk dimensinya 160,46 x 74,5 x 8,29 mm dengan bobot yang nggak terlalu berat di 178,8 gram saja. Dari sisi desain ini terlihat sama persis dengan Redmi Note 10 biasa. Di sisi kanannya ada arc side fingerprint sensor plus power button jadi satu ya. Tombol volume up and down juga ada di sini. Lalu di atas ada mikrofon, ada infrared blaster, sama ada grill output speaker bagian frame atas. Ya, ini kan stereo speaker ya. Sisi kiri ada slot SIM card yang triple slot, jadi bisa pakai 2 SIM card plus 1 micro SD yang bisa sampai dengan 512GB. Sisi bawah ada headphone jack 3,5 mm, ada mikrofon, ada port USB Type-C, dan ada grill speaker stereo bagian bawah. Di sisi belakang kita lihat ada quad kameranya, ada LED flash, dan ada logo Redmi seperti biasa. Kemudian di sisi layar ada kamera selfie, ada grill speaker stereo di bagian bezel atas, kelihatan di sini juga. Oh ya, smartphone ini juga memiliki sertifikasi tahan air dan debu IP53 ya. Jadi dia bisa tahan cipratan tapi bukan untuk ditenggelamkan. Seenggaknya ya kalau kena hujan dikit nggak apa-apa. Nah, untuk LED notifikasi itu tidak ada, tapi ada alternatif misalkan Xiaomi dengan menggunakan layar. Jadi pinggiran layarnya akan menyala kalau ada notifikasi dan bisa diatur mau seperti apa animasinya dalam menu setting. Untuk layar ini ukurannya 6,43 Super AMOLED dot display, resolusinya Full HD Plus 2400x1080. Ini adalah panel Super AMOLED ya. Refresh rate-nya 60Hz, color gambutnya DCI-P3. Nggak main-main color gambutnya nih. Peak brightness-nya atau kecerahan tertingginya adalah 1100 nits. Tentunya kalian nggak bisa dapetin ini dalam kondisi gelap, tapi di kondisi terang ini akan bisa ngelawan pada saat kalian membaca dia di bawah matahari yang terik. Untuk perlindungannya dia menggunakan Corning Gorilla Glass 3 dan dia juga sudah punya SGS Low Blue Light Certification. Dan karena ini panel tipe Super AMOLED, tentunya dia juga bisa always on display. Dari segi layarnya ini memang sama persis juga dengan Redmi Note 10 biasa ya. Nah, untuk spesifikasi yang beda ada di sini, ada di SoC-nya. Dia menggunakan MediaTek Helio G95 yang 12 nanometer, RAM 8GB LPDDR4X dengan storage 128GB UFS 2.1 untuk yang kami uji. Ada varian lain juga yang pakai RAM 6GB dengan storage 64GB. Harusnya itu bisa menyelesaikan masalah kita dengan main Genshin Impact ya. Untuk baterai itu 5000 mAh dengan charging 33 watt fast charging. OS-nya menggunakan MIUI 12.5, sudah Android 11. Dari pertama kali keluar udah Android 11. Untuk sensor cukup lengkap, ada proximity sensor, ambient light sensor, accelerometer, gyroscope, dan electronic compass. Konektivitas, tentunya ini 4G. Tidak bisa di-upgrade ke 5G. Ini 4G ya, hanya 4G aja, tapi ya sudahlah ya. 4G masih cukup lama hidupnya walaupun nanti akan berdampingan dengan 5G. Untuk Wi-Fi-nya dia bisa 2,4 GHz dan 5 GHz juga. Bluetooth 5.1. Ada infrared blaster yang tadi kita bahas, bisa untuk ngidupin TV, AC atau peralatan elektronik lain yang pakai infrared, dan tentunya kalian harus pakai app Mi Remote. Nah, perbedaan lain lagi dari Note 10 dengan Note 10S ini adalah NFC. Iya, Redmi Note 10S ini memiliki NFC sekarang ya. Kemudian untuk Wi-Fi dia juga memiliki kemampuan untuk melakukan Wi-Fi sharing.
USB OTG bisa, OTG itu nggak ada masalah. Tapi kalau karenanya USB-nya bisa display out nggak? Ini belum bisa, itu biasanya bisa di kelas-kelas flagship. Dari sisi security ada side mounted fingerprint dan ada face unlock. Nah, untuk kameranya, ini menggunakan wide angle kamera 64 megapiksel. Ini juga satu peningkatan ya. Ini adalah sensor Samsung GW3, ukuran sensornya 1/1,97 inci. Bukaan f1.8. Untuk perekaman video bisa mencapai 4K 30 fps. Kemudian ada ultra wide angle kamera 8 megapiksel, bukaan f2.2, field of view-nya 118 derajat, fixed focus bukan autofocus, perekaman videonya bisa mencapai 1080p 30 fps. Masih ada kamera makro 2 megapiksel juga di sini, f2.4, fixed focus juga, dan ini juga masih bisa dipakai untuk merekam video tapi di 720p 30 fps. Dan ada satu kamera lagi yang penting-penting nggak penting ya, depth sensor 2 megapiksel. Lalu untuk kamera selfie-nya, ya resolusinya 13 megapiksel, f2.5 fixed focus dengan perekaman video sampai dengan 1080p 30 fps. Oke, mari kita masuk ke pengujian benchmark dulu ya. Antutu 8, skornya adalah 283 ribuan. Lumayan oke di sini ya. Antutu 9-nya tentu lebih tinggi. Antutu di mana-mana kalau lebih tinggi angka Antutunya, skornya juga lebih tinggi di 332.738. Sementara itu untuk Geekbench 5, single core-nya 511 dengan multi-core di 1678. Oke, tapi itu benchmark ya. Bagaimana kalau kita coba gaming? Kita coba langsung aja Genshin Impact. Settingnya lowest 60 fps. Skenario gameplaynya adalah traveling rute Liyue, Mondstadt, dan Liyue lagi. Balik lagi ya. Durasinya sekitar 30 menit. Hasilnya rata-rata di kisaran 25 fps. Ini terbilang bisa dimainkan aja lah ya. Agak disayangkan karena umumnya Helio G95 itu harusnya bisa main di 30 fps rata-ratanya. Ini ada di 25 fps. Mungkin dijaga ya supaya tidak terlalu panas jadinya. Dan dia memang benar, selama kita main Genshin Impact terasa bahwa suhu smartphone-nya nggak terlalu panas walaupun kita pakai berlama-lama. Suhu layarnya terpanas di 47 derajat Celcius, sementara bodi belakangnya terpanas di 43 derajat Celcius. Terlihat kalau penyebaran panasnya memang tidak merata ya, posisi area panasnya terpusat di area modul kamera, sedangkan dari tengah bodi itu ya itu adem, cuma kisaran 35 derajat Celcius. Karena mayoritas areanya adem di 35 derajat Celcius, jadi terbilang nyaman untuk digunakan walaupun kalian mau main game ini berjam-jam. Oke, sekarang mari kita pindah ke PUBG Mobile. Defaultnya adalah Smooth Extreme atau bahkan bisa HDR Ultra. Nah, biasanya di kelas harga segini tuh mentoknya cuma Smooth Ultra. Tapi karena 60 fps lebih enak dimainkan, jadi kita tes pakai Smooth Extreme aja ya. Nah, hasilnya adalah 60 fps-nya bisa lancar. Gyronya gimana? Aman, mulus. Pakai aja gyronya di sini, enak. Pemain PUBG happy lah sama handphone satu ini ya. Lalu AOV gimana? Settingnya bisa HFR on, Dynamic Cloud Shadow on dengan display quality di HD. Setting ini jarang bisa terbuka di smartphone dengan SoC sekelasnya. Tapi di sini bisa. Hasilnya gimana? Ya 60 fps rata, kenceng yang satu ini. Kemudian kita beralih ke Honkai Impact 3. Defaultnya sih nomor 4 ya, alias rata kanan. Hasilnya itu naik turun di kisaran 25-35 fps. Ini udah lumayan oke, tapi kalau udah lama memang adalah stutter-stutter dikit ya. Kalau mau main lebih mulus dan main lebih lama, settingnya pakai low 60 fps, efek dimatikan aja. Dia bisa naik di kisaran 45-60 fps. Kan yang penting gamingnya lancar. Lalu untuk Minecraft gimana? Kami menemukan bahwa untuk mendapatkan 60 fps rata terus, render distance-nya ada di 12 chunk. Ini berarti sudah cukup oke. World-nya kelihatan cukup oke di sini. Nah, sekarang kita beralih ke daya tahan baterainya. Untuk video playback 1080p, dia bisa mencapai 20 jam 38 menit. Hasil yang bukan hasil luar biasa banget, tapi sudah cukup oke karena udah bisa di atas 20 jam. Sementara itu, untuk main Genshin Impact selama 30 menit dengan setting lowest plus FPS-nya di 60, dia sekitar 11% habis baterainya. Ya, 30 menit 11% cukup oke. Sementara itu untuk charging gimana? Ya, untuk charging dari 0 sampai penuh ya, itu butuh waktu 1 jam 43 menit. Lumayan kencang sih untuk baterai 5000 mAh di kelas harga segini. Nah, sekarang mari kita masuk ke pengujian kamera, tapi saya serahkan ke Chris deh. Yuk Chris. Nah, di tangan saya kali ini sudah ada Redmi Note 10 dan Redmi Note 10S nih. Jadi dari kemarin banyak banget yang minta di-compare dong hasil kameranya. Ya udah, kita compare aja langsung ya. Dan kali ini kita tesnya nggak panjang-panjang. Saya nggak akan bahas detail soal fiturnya karena fiturnya kurang lebih secara keseluruhan masih mirip-mirip. Jadi kita cuma mau lihat bedanya aja seperti apa. Kalau dari saya lihat di layar sih untuk hasilnya dua-duanya udah bagus.
cuman beda di karakter warna aja sih paling. Untuk detailnya juga oke. Kalau dynamic range-nya juga saya lihat sih langitnya masih cukup kelihatan, nggak membuat jadi warna putih doang. Lalu untuk sisi stabilizer juga kalau selama Full HD 30 stabil ya. Jadi kalau dibawa jalan kayak gini nggak ada masalah. Oke, sekarang saya lagi nyobain kamera utamanya. Gimana hasilnya? Kalau menurut saya sih masih lebih bagus di Redmi Note 10 biasa ya. Jadi detailnya juga masih lebih oke, warna kulit juga masih terlihat lebih natural. Kalau di Redmi Note 10S itu entah kenapa dari segi tekstur videonya tuh jadi kayak ngerasa terlalu kasar deh. Terlalu oversharpening juga kayaknya. Ketimbang di Redmi Note 10 biasa yang terlihat lebih natural. Nah, kalau kalian lihat videonya agak sedikit goyang itu memang saya sengaja karena image stabilization saya matikan. Jadi kalau kita pakai jalan gini pasti agak goyang karena ya saya mati. Kenapa saya matikan? Karena di kedua smartphone ini masih ada bug di sisi stabilizernya. Kalau image stabilization nyala itu videonya akan frame drop parah. Apalagi kalau lagi kondisi cahaya terang kayak begini. Saya curiganya ada dua. Yang pertama itu emang karena bug dari OS-nya atau ini karena panas juga. Ini kan di atasnya langsung kena matahari nih, jadi smartphone-nya bisa panas. Ketika panas dia langsung perekaman videonya jadi ngaco. Jadi frame drop parah dan jadi nggak usable. Jadi sementara saya matikan dulu. Nah, kalau ini hasil dari kamera ultrawide-nya, kurang lebih seperti ini. Seperti yang kalian lihat, dari segi detail dan dynamic range juga masih bagus dengan Redmi Note 10 biasa ya. Jadi di ultrawide-nya entah kenapa hasilnya lumayan kontras bedanya ya, antara Redmi Note 10S dengan Redmi Note 10. Jadi ya kalau lebih seperti itu. Kita lanjut aja habis ini ke tes low light-nya seperti apa. Dari segi fotografi, kalau kondisinya terang seperti ini, hasil dari keduanya sih menurut saya bagus-bagus aja gitu. Tinggal sesuai nama selera aja. Kalau dari cahaya kayak gini sih buat saya nggak ada masalah. Nah, sekarang ini adalah hasil videonya kalau kondisinya udah malam hari seperti ini nih. Seperti kalian lihat, ini dari layar sih kelihatan jelas ya kalau Redmi Note 10S ini noise-nya luar biasa. Tapi dia lebih terang gambarnya. Sedangkan di Redmi Note 10 biasa itu dia minim noise, gambarnya itu lebih bersih. Cuman memang background itu jadi nggak terlalu kelihatan. Jadi dia lebih mementingkan low noise daripada maksa terangin. Dan seterusnya kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, hal yang sama juga terjadi di kamera utamanya nih. Seperti yang kalian lihat, kalau di Redmi Note 10S itu lebih memilih untuk menerangkan gambar, tapi dengan korbannya adalah noise-nya jadi banyak banget. Sedangkan di Redmi Note 10 biasa itu gambarnya lebih bersih. Jadi kalau menurut saya pribadi sih lebih suka dari gambarnya Redmi Note 10 yang biasa. Jadi nggak perlu terlalu maksain gambarnya untuk jadi terang. Saya lebih suka gambarnya itu menjadi lebih bersih dan detailnya juga masih dapat kalau di Redmi Note 10 biasa. Nah, untuk kamera ultrawide-nya hasilnya seperti ini. Keduanya ya sama-sama memang kurang oke gitu untuk di kondisi cahaya seperti ini, itu wajar. Cuman pendekatan diambil itu mirip ya. Di Redmi Note 10S itu gambarnya sedikit lebih terang, kemudian di Redmi Note 10 yang biasa gambarnya lebih bersih. Kalau saya pribadi sih lebih suka gambarnya yang lebih bersih ya. Oke, untuk fotografi, untuk hasilnya sama. Entah kenapa di Redmi Note 10S ini hasil itu noise kalau di kamera selfie-nya, dan di Redmi Note 10 biasa lebih bersih. Lalu kita juga coba kamera utamanya, terlihat juga di Redmi Note 10 biasa itu lebih oke hasilnya. Di Redmi Note 10S biasa itu lebih terang, cuman kalau kita zoom dikit nih hasilnya itu noise banget kelihatan. Untuk mode night mode-nya sayangnya hanya ada di kamera utamanya aja, dan bisa kalian lihat untuk night mode lebih unggul di Redmi Note 10. Terlihat perbedaannya cukup signifikan ketimbang di Redmi Note 10S. Lalu kemudian untuk kamera ultrawide-nya justru kebalikan nih. Di kamera ultrawide-nya di Redmi Note 10S sedikit lebih tajam karena dia lebih memilih untuk noise reduction-nya itu nggak terlalu agresif. Jadi gambarnya masih ada detailnya. Sedangkan Redmi Note 10 biasa itu buset, detailnya itu udah hilang. Jadi di kamera ultrawide-nya ini agak kebalikan. Oke, jadi gitu aja pengujian kameranya. Pendek aja ya, karena dari hasil tes ini juga harusnya udah jelas hasil kamera seperti apa. Dan perlu diingat aja kalau kamera itu tuh nggak melulu soal berapa megapiksel atau sensornya kayak gimana. Prosesor juga nggak melulu soal performa. Perlu diingat untuk pengolahan gambar seperti ini ada peran ISP juga. Oke, jadi itu aja. Kita balik lagi ke Mas Dedi. Oke, gimana tes kameranya? Oke? Ya, oke. Mari sekarang kita lanjut ke pengujian berikutnya. Untuk Netflix gimana? L1 bisa. Jadi kita bisa nonton Netflix Full HD walaupun emang belum HDR, tapi udah oke di sini. YouTube HDR playback bisa juga keluar tuh logo HDR-nya. Lalu kalau alirannya touch delay saat main Real Drum atau PUBG Mobile ini nggak ada masalah. Aman banget. Touchscreen-nya ini sangat responsif.
Oke, kalau ditanya soal vibration motornya, nah ini keluarga smartphone Xiaomi akhir-akhir ini udah dibekali dengan vibration motor yang sangat bagus. Ini membuat haptic feedback-nya saat kalian ngetik ini enak banget untuk kelas harganya. Bahkan untuk kelas harga di atasnya, ini masih bisa dibilang salah satu yang paling bagus. Sebentar, kalau kita taruh di kelas 10 juta pun, ini masih hitungannya nyaman haptic feedback-nya. Oke, harganya berapa? Untuk yang 664 ya, itu harga perkenalannya di 2.799.000 dengan SRP-nya di 2.899.000. Lalu untuk yang 8 GB RAM dengan 128 GB storage, harga awalnya itu ada di 3.199.000 dan SRP atau harga resminya ada di 3.299.000. Nah, untuk hal yang perlu diperhatikan, hasil kamera secara keseluruhan memang kalau dibandingkan dengan Redmi Note 10 agak kurang ya, sedikit kurang. Sensornya emang lebih besar di 10S ini, tapi kalau diadu di low light, spesifik buat di low light, Redmi Note 10 ini lebih unggul. Kemungkinan besar memang ada faktor ISP yang berperan di sini, atau mungkin kalau softwarenya ada update lagi bisa aja ada perbaikan. Kemudian dari sisi stabilizer memang dia juga tidak berfungsi kalau kita melakukan perekaman video di 1080p 60 atau 4K 30 fps. Tapi rasanya di harga segini cukup wajar sih. Dari sisi kelebihannya kita lihat bahwa performanya ini kencang. Walaupun di beberapa game bukan yang paling kencang yang kita pernah lihat dengan G95 ya. Layarnya Super AMOLED, ini keren layarnya. Walaupun bukan 90 atau 120 Hz, tapi udah nyaman banget karena warnanya itu loh kalau Super AMOLED ya. Kemudian ini sudah pakai speaker stereo. RAM-nya bisa 6 GB di sini ya. SIM tray-nya udah triple slot. Haptic feedback-nya sangat bagus di kelas harganya. Baterainya terbilang lumayan oke, awet juga. Ada IR Blaster, ada NFC, dan tentunya dia punya IP53 yang bikin ini harusnya lebih tahan lama ya. Dengan harga yang beda tipis, kalian yang mau beli kemungkinan akan dibingungkan dengan banyak pilihan. Sepertinya hadirnya si Redmi Note 10 ini memang menjadi jawaban kenapa Redmi Note 10 kemarin cuma hadir satu varian doang. Jadi varian lainnya adanya yang atasnya ada di sini nih. Oke, jadi mending yang mana? Oke, kalau kalian baru mau beli, pastiin dulu kalian butuhnya apa. Kalau gaming adalah prioritas kalian, Redmi Note 10S ini lebih cocok. Kemampuan gamingnya ini cukup terasa bedanya ketimbang Redmi Note 10, terutama di PUBG. Butuh NFC? Jelas, adanya di sini. Tapi kalau kamera itu benar-benar jadi prioritas kalian, Redmi Note 10 sebenarnya sedikit lebih baik daripada Redmi Note 10S. Dan karena SoC-nya Snapdragon, kalau mau upgrade kamera pasang Gcam juga lebih mudah ya. Dan kalau ditanya, menurut kami mana yang lebih pas antara 8128 atau 664, menurut kami sih yang 664 sih lebih pas ya. Harganya masih cukup miring ya. Nah, jadi pastiin aja bahwa kalian mengerti dulu sebelum kalian memutuskan mau pilih yang mana di antara keluarga Redmi Note 10 atau Redmi Note 10S ini ya. Soalnya ya kebutuhan kalian tentunya akan berbeda. Saya Didi Irfan, Jagat TV.